Salam pasti, salam senyum bahagia dan hidup nyaman di muka bumi ini untuk kita semua. Sekarang saya akan berbagi tutorial. Saya akan sedikit menjelaskan atau membongkar rahasia ilmu dasar supaya kita bisa memahami, menguasai, dan menikmati manfaat hikmah dari ilmu selanjutnya. Tapi sebelumnya saya akan bercerita terlebih dahulu. Ada suatu rumah yang mana di dalam rumah tersebut banyak makanan-makanan yang enak, makanan yang lezat, berbagai buah-buahan yang segar, yang harum dan nikmat. Di dalam rumah tersebut banyak barang-barang yang berharga, banyak barang-barang yang nominal harganya wow fantastis, mahal dan mahal. Akan tetapi rumah tersebut pintunya itu ditutup, pintunya dikunci, dan kuncinya itu tidak ada. Pertanyaan saya, apakah kita bisa masuk ke dalam rumah tersebut? Apakah kita bisa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut? Apakah kita bisa merasakan enaknya makanan buah-buahan yang ada di dalam rumah tersebut? Apakah kita bisa mengambil, memanfaatkan barang-barang yang berharga yang ada di dalam rumah tersebut? Jawabannya cuma satu, mustahil. Jawabannya cuma satu, tidak bakal mungkin, alias impossible. Itu adalah sebuah cerita. Begitupun dengan kita. Ini khusus buat umat muslim, khusus buat agama Islam. Begitupun dengan kita, begitupun dengan Anda. Jika Anda ingin memahami, menguasai, dan menikmati manfaat khasiat daripada ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam surat-surat Al-Quran. Jika Anda tidak mengetahui, tidak memahami, dan tidak mempraktekkan ilmu dasarnya, saya jamin itu hal yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Jadi jika Anda ingin menguasai, memahami, menikmati ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, Anda harus mengetahui, memahami, dan mempraktekkan ilmu dasarnya. Saya contohkan kembali. Apakah ada seseorang di negara kita yang mempunyai duit banyak, tidak mau sekolah dasar dulu atau tidak mau SD dulu, langsung sekolah ke SMP, ke SMA, ke kuliah? Kan tidak mungkin. Apakah ada di negara kita seseorang yang mempunyai IQ-nya jenius, otaknya cerdas, tidak melalui sekolah dasar dulu atau SD dulu, langsung ke SMP, ke SMA, atau ke kuliah? Tidak mungkin ada dan tidak bakal ada. Tidak mungkin ada dan tidak bakal ada. Intinya, jika Anda ingin menguasai, memahami, dan menikmati
ilmu yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran. Anda harus mengetahui, memahami, dan mempraktekkan ayat dan surat pertama di dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Semuanya itu tidak bisa Anda atau kita menikmati manfaat hasilnya, manfaat hikmahnya, jikalau kita tidak mengetahui ayat dan surat pertama yang ditulis di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama dan surat yang pertama yang ditulis di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Saya ulangi, surat yang pertama ditulis di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Dipaham dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim berarti Allah pun, sang pencipta pun, Tuhan pun mempunyai sifat kasih sayang. Adapun sifat kasih sayang yang paling gampang, paling gratis bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tersenyum. Saya ulangi, sikap kasih sayang yang paling gampang dan gratis yang bisa dan pasti bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tersenyum. Yang kedua kita bahas, atau yang selanjutnya kita bahas surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bahasa luar negeri, bahasa Timur Tengah, artinya pembuka. Jadi Al-Fatihah artinya pembuka. Jadi surat Al-Fatihah artinya surat pembuka. Kita sambungkan, kita kombinasikan atau gabungkan. Surat pertama dalam Al-Quran, Al-Fatihah artinya pembuka. Ayat pertama di dalam Al-Quran yaitu ayat yang menyuruh kita mempunyai sifat kasih sayang yang paling gampang dan gratis yaitu tersenyum. Jadi jikalau kita ingin menguasai ilmu di dalam Al-Quran, ingin memahami dan menikmati khasiat-khasiatnya, maka wajib mengetahui, wajib memahami dan mempraktekkan ayat dan surat pertama di dalam Al-Quran yaitu tersenyum. Jadi mulai saat ini dan selamanya biasakanlah Anda selalu tersenyum, karena itu adalah cara yang paling gampang dan gratis. Cara praktek dan belajarnya saya kasih tahu gambarannya. Jika kita melihat benda apapun seperti gelas, kita senyum. Melihat tembok, kita senyum. Melihat pintu, kita senyum. Ketemu dengan binatang atau hewan, kita senyum. Ketemu dengan orang yang kenal dan tidak kenal, kita senyum. Ketemu ada orang atau tidak ada orang, kita senyum dan tersenyum. Saya yakin, saya jamin tidak bakal ada yang menyebut stres, tidak akan ada yang menyebut gila, tidak akan ada yang menyebut edan, walaupun kita selalu tersenyum di setiap tempat dan kapanpun. Karena orang bakal menyebut gila, stres, edan, dan lain sebagainya jikalau kita tertawa, bukan tersenyum. Kenapa? Karena saya pribadi selalu mempraktekkan tersenyum
puji Sang Pencipta, tidak ada yang menyebut ke saya gila, edan, stres dan lain sebagainya. Karena ini hanya senyum. Kecuali kalau kita tertawa. Senyum bisa menimbulkan tenang. Sedangkan tertawa cirinya orang senang. Senyum bisa menimbulkan dan menunjukkan orang tersebut tenang. Akan tetapi tertawa itu melihat atau membuktikan orang tersebut senang. Orang tenang pasti senang, orang senang belum tentu tenang. Terima kasih, salam pasti, salam senyum bahagia dan nyaman hidup di muka bumi ini untuk kita semua. Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Cimalaka, tanggal 5 Maret 2020. Terima kasih.